Rekan semua, hari Minggu lalu, tanggal 17 April, saya ikut bimbingan online Dr. Hendy Pratama. Beliau merupakan salah satu dosen di salah satu universitas negeri di Indonesia. Nah, saya ingin belajar dan saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Manfaatnya, biar makin bermanfaat, saya coba bagi ke rekan-rekan semua dan tolong saksikan dengan seksama. Pertemuan kali ini, bimbingan online ini dan diikuti oleh cukup banyak orang hari ini, menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak boleh putus harapan tentang keilmuan. Nyatanya, kalau ilmu disampaikan dengan baik, dengan tujuan yang baik, ternyata yang pengen ikut banyak. Nah, ini sebaliknya. Kalau ilmu disajikan di kelas berupa jadwal yang sudah formal dan dipaksakan, yang ada malah di kelas itu bosan. Malah banyak sekali keluhan-keluhan. Dari mana saya tahu ada keluhan-keluhan? Ya paling banyak ya dari Instagram dan TikTok. Nah itu bagaimana para komen itu pada mahasiswa pada komplain tentang dosennya, komplain tentang suasana kelasnya. Itu karena apa? Ramai begini. Ini juga tidak ada undangan khusus, hanya disampaikan di WhatsApp dan juga hanya disampaikan di Instagram. Alhamdulillah kumpul bersama. Semoga siang hari ini menjadi pertemuan yang bermanfaat. Yang pertama, kadang-kadang saya berpikir, ini skripsi, tesis, disertasi itu kok jadi horor, kenapa ya? Jangan-jangan gini, skripsi, tesis, disertasi, masuk ke SKS kita itu tanpa keinginan kita, tanpa dikasih tahu, ini kenapa? Nah, ada yang merasa nggak skripsi datang tanpa diundang? Kalau merasa skripsi ada tanpa merasa kita paham bahwa dia akan datang, itu berarti sebuah ketidaksadaran dan akan menjadi sebuah masalah. Kita lanjut. Seakan-akan kita itu langsung punya anak di depan pintu, disuruh untuk memelihara, tapi kita tidak tahu itu anaknya siapa dan kenapa kita harus memelihara anak itu. Nah, disitulah menurut saya kewajiban seorang dosen atau kampus atau pembimbing harusnya menerangkan skripsi itu apa dan untuk apa. Dan bahkan kalau misalnya itu tesis atau disertasi tetap aja harus diterangkan dulu itu sebenarnya apaan sih gitu. Nah, di situ ada sisi praktisnya dan juga ada sisi filosofisnya. Saya bermaksud untuk menjawab sisi filosofisnya dulu. Sebenarnya skripsi itu apa? Nah, skripsi atau tesis atau disertasi itu adalah penelitian. Udah itu deal. Itu deal satu dulu itu. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa skripsi itu tulisan. Bukan. Skripsi itu penelitian. Kalau tidak ada penelitian ya tidak ada skripsi. Tesis itu apa? Tesis itu penelitian. Disertasi itu apa? Disertasi itu penelitian. Dan penelitian ini harusnya dilakukan oleh orang yang ingin berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Nah, itu dia. Coba teman-teman, skripsi adalah penelitian. Tesis adalah penelitian. Disertasi juga penelitian. Penelitian ini dilakukan hanya kepada orang yang mau benar-benar berkontribusi kepada ilmu pengetahuan. Coba flashback lagi niatan kita dalam mengerjakan skripsi. Benar nggak sih untuk berkontribusi pada ilmu pengetahuan? Kita lanjut ya. Kalau tujuannya hanya sekadar untuk memenuhi tugas akhir atau hanya untuk mendapatkan gelar, rasanya tidak akan nikmat sama sekali. Mengerjakan skripsi dengan keinginan hanya untuk lulus saja, itu akan menyiksa batin kita. Sebenarnya kalau dilihat lagi secara umum, tidak ada kok orang yang maksa kita untuk kuliah. Tidak ada kok orang yang maksa kita untuk kuliah. Bahkan tanpa kuliah, kita tetap bisa bekerja, berwirausaha, dan bisa sukses lagi. Banyak orang yang nggak lulus kuliah, tapi bisa sukses. Begitu kan pengennya. Nah, itu juga nggak dipaksa kok, seperti itu. Baik itu S1, S2, S3. Nah, ketika kita masuk ke dalam S1, S2, S3 itu, tujuannya itu harus jelas bahwa ini tentang keilmuan, menjadi manusia yang lebih baik. Kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan uang, mendapatkan pendapatan, itu efek samping. Dan bagi teman-teman yang sudah gabung di sini dan sudah membuktikan, sesungguhnya mendapatkan uang, jabatan, dan lain-lain itu tidak usah menggunakan pendidikan, ya bisa. Itu clear. Bahkan teman-teman yang ada di Instagram, di YouTube, di TikTok, sudah menemukan semuanya jawaban bahwa sesungguhnya yang namanya pekerjaan, jabatan, pemasukan, uang tidak sesungguhnya dihasilkan langsung oleh pendidikan kita. Itu udah clear. Makanya bagi orang-orang yang komplain, Pak skripsi ngapain sih? Kuliah ngapain sih? Kan nggak ada hubungannya sama pekerjaan. Oke, kalau memang tujuannya hanya pekerjaan, tujuannya hanya untuk mendapatkan uang, ya memang nggak ada hubungannya langsung. Skripsi, kuliah, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan itu berhubungan dengan kemuliaan kita sebagai manusia sebenarnya, yaitu berkontribusi pada pengetahuan yang sudah ada.
Oke, berkontribusi pada ilmu pengetahuan sebagai insan yang mulia. Setinggi itu loh sebenarnya urusan skripsi. Dan pada saat kita meremehkan atau menganggap remeh mengerjakan skripsi ini, itu akan kembali lagi kepada diri kita. Jadi rekan-rekan, jangan sampai dan jangan pernah terpikir, skripsi mah gampang, skripsi mah sepele, skripsi sekedar jadi, selesai. Itu akan kembali kepada diri kita. Nah, sekarang Dr. Hendy akan menjelaskan sebenarnya bagaimana sih penelitian kita seharusnya itu dibuat atau dibangun. Kita coba lanjutin ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu. Skripsi, tesis, atau disertasi itu harusnya tidak tiba-tiba judul saya apa. Kira-kira tidak langsung objek saya apa. Pak, metodologi saya apa. Tidak seperti itu. Kita harus membuat sebuah piramida pengetahuan manusia di seluruh dunia. Nah, inilah piramidanya. Kalau misalnya kita datang ke dosen yang kita sajikan adalah sebuah judul tanpa membaca penelitian-penelitian sebelumnya, itu akan jadi permasalahan di bab 2, bab 3, dan selanjutnya. Bahkan bab 1-nya pun akan terkendala. Jadi kalau kita termotivasi pada sebuah judul tanpa tahu dan membaca sebelumnya penelitian-penelitian relevan, itu hanya menabung masalah untuk masalah selanjutnya. Kita lanjut. Di bidang kita paling tidak. Misalnya di sini ada yang di bidang marketing, di sini ada yang di bidang kedokteran, ada yang di bidang bahasa seperti saya, juga ada yang di bidang engineering atau teknik. Semuanya harus berbasis pada bahwa sebelum kita sudah ada orang-orang yang meneliti A, B, C, D, E sampai XXX. Saya tulis ada jutaan atau ratusan ribu penelitian. Dan di situ kita melakukan sebuah sampling di mana penelitian sudah meneliti hal-hal tertentu yang seharusnya kalau kita mau, kita hanya akan meneliti sebagian kecil dari peningkatannya gitu. Nah, di situ kita harus mulai berpikir bahwa kalau kita tidak mau membaca penelitian A, penelitian B, penelitian C, sampai dengan penelitian XXX, kita itu sebenarnya tidak ada gunanya meneliti. Karena penelitian kita itu hanya ada di ujung piramida ini. Sebuah piramida kalau tidak dibangun dasarnya, tengahnya, ujungnya, kita tidak akan bisa meletakkan ujung dari penelitian kita. Maka kalau ada orang tiba-tiba ngajuin judul tapi belum baca apa-apa, misalnya ada mahasiswa yang datang ke saya untuk, Pak, judul saya ini, sudah baca belum? Belum. Kalau ada dosen atau mahasiswa datang ke saya menawarkan sebuah judul, sebuah variabel, dan dia belum membaca tentang hal tersebut sebelumnya, saya juga inginnya menjerit. Lalu saya minta jelaskan sesuatu hal tersebut, dia bilang nggak bisa, dia bilang nggak ngerti. Saya hanya tanya rumusan masalahnya apa, buka-buka HP, nggak hafal. Itu sebenarnya bentuk bahwa kita tuh nggak sungguh-sungguh. Kalau kita benar-benar menguasai penulisan kita, rumusan masalah di luar kepala, statement of problem itu bisa kita gambarin dengan bahasa kita dengan lancar. Jadi coba balik lagi ke teman-teman. Ada nggak sih permasalahan pada penelitian yang teman-teman angkat? Ada nggak sih statement of problem atau rumusan masalah yang benar-benar itu perlu dikaji? Coba kita lanjut lagi. Sebenarnya jauh di lubuk hati saya menjerit, jauh di lubuk hati saya menangis. Karena apa? Apa manfaatnya? Karena dengan PD-nya yang namanya Dunning-Kruger effect, orang yang tidak tahu selalu merasa lebih tahu daripada orang yang tahu. Dan sebaliknya, orang yang tahu selalu merasa dia ilmunya selalu kurang. Dan masalahnya kan teman-teman yang melaksanakan skripsi, tesis, disertasi itu kan pengennya segera selesai tapi tidak mau baca. Atau mau baca tapi sedikit saja. Banyak yang mau selesai skripsi tapi nggak mau baca. Saya udah nggak asing lagi deh. Saya kira ini nggak perlu dibahas lagi. Semoga menjadi introspeksi kita bersama agar hal ini nggak kejadian lagi. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga ketika datang kepada saya, Pak, ini Pak topik baru. Saya langsung, gimana ya supaya nggak menyakiti kalian? Gimana supaya saya itu tidak menyinggung kalian bahwa nggak ada yang baru. Orang kalau nggak baca, ya nggak bakalan tahu mana yang baru, mana yang lama. Karena begini, ini sama seperti orang yang sangat percaya diri bahwa saya nggak pernah ditolak cewek, Pak. Teman saya bilang begitu. Karena apa? Saya belum pernah nembak. Ya, iya. Anda tidak pernah ditolak karena nggak pernah nembak, kan gitu. Sama dengan penelitian, baik penelitian yang selalu langsung ke judul, langsung kepada kita, kemudian mengajukan ini Pak, ya sedih sebenarnya. Tapi kan sebagai pendidik, kalau misalnya mahasiswa tidak tahu bahwa dia harus baca dulu, tidak tahu harus mencari gap dulu, kan berarti salah kita sendiri. Kalau boleh, saya tidak boleh menyalahkan diri sendiri, berarti selama 4 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir selama S1, berarti kita salah. Salahnya apa? Ujungnya kan nanti ada skripsi, ada penelitian, kok tidak kita masukkan kesadaran ini, baik itu termasuk juga tesis dan juga disertasi. Oke, jadi di beberapa kampus, ya rekan-rekan, itu merombak standar kurikulumnya, bukan kurikulum, lebih kepada urutan perkuliahan. Itu untuk keperluan atau mata kuliah penulisan, itu dibalik ada di awal. Jadi kayak metode penelitian, penulisan ilmiah, statistik, itu dirubah ada di awal. Kenapa? Sebenarnya untuk menyadarkan bahwa
Di akhir nanti, kalian tuh harus menulis. Dan kalian ini mahasiswa. Waktu itu saya juga kuliah S2 yang waktu itu lagi mau peralihan dari sebelumnya S2 itu SKS-nya cuma sedikit. Lalu mau jadi puluhan, 50-an. Ya, dengan apa? Adanya penulisan-penulisan, kewajiban dalam penelitian dan penulisan itu. Itu semua jadi langsung dirubah. Metodologi penelitian jadi di awal. Ini merupakan responsivitas daripada universitas untuk memberikan awareness kepada mahasiswanya. Tapi kadang mahasiswanya nggak sadar atau dosennya tidak juga memberikan kesadaran ke teman-temannya. Nah ini yang salah. Udah mahasiswanya juga ngikut aja, dosennya nggak ngasih tahu. Makanya saya sering sekali, walaupun saya tidak memberikan mata kuliah metodologi penelitian saat itu, ya misalnya saya mengajar di perilaku organisasi, tapi saya juga mengajar di metodologi penelitian di kelas-kelas perilaku organisasi saya atau di kelas-kelas MSDM yang pada saat kalian semester 3, semester muda. Saya seringkali meng-awareness bahwa hal ini bisa jadi penelitian kalian loh. Hal ini bisa jadi pembahasan kalian loh di skripsi. Itu jarang saya buat. Kenapa? Karena kewajiban kami, para dosen, untuk memastikan kalian tuh masih nanti akan berhadapan dengan skripsi. Apapun mekanismenya, mau online, mau offline. Sadar nggak sih? Coba kita lanjut. Ini jangan berkecil hati yang skripsi. Yang disertasi aja masih begitu. Tiba-tiba datang kepada saya atau pembimbing atau profesor, kemudian bahwa ini baru. Lah baru dari mana? Kalau tidak melakukan analisis dari penelitian A, B, C, D. Maka terjadi kesepakatan bahwa sebenarnya kita itu kalau sebelum mengajukan judul, ya paling tidak membaca sekitar 30 sampai 60 jurnal. Pak, gimana sih kita bisa membaca 30 sampai 60 jurnal? Itu kan repot banget. Lagi-lagi sesuatu itu repot kalau tidak pernah dilakukan. Dan juga kalau sudah terlatih ya kita jadi tahu apa yang dicari. Misalnya baca jurnal. Baca 30 sampai 60 itu kan tidak harus dibaca semuanya. Tapi kan dibaca tentang apa sih background study-nya, siapa yang diteliti, apa yang diteliti, hasilnya apa. Kemudian kita tulis dalam sebuah tabel atau kita buat sebuah diary atau jurnal. Loh kalau kayak gitu maju judulnya bisa telat ya, Pak. Bukan seperti itu. Kan kita siapnya jauh-jauh hari. Dan ketika kita maju dengan pengetahuan yang lebih, maka pembimbing pun lebih apresiatif. Nah, ini juga menjadi kunci ya teman-teman. Bagaimana kita bisa membuat dosen pembimbing itu kagum dengan kita. Sebenarnya, dosen pembimbing itu merasa lega atau merasa nyaman pada saat mahasiswa ini unggul. Mahasiswa ini mampu menjelaskan apa yang ingin dia teliti dan menguasai apa yang dia teliti. Artinya dia sudah membaca, baik itu data, teori, fakta, pendapat ahli. Jadi, kalau berhadapan dengan dosen, jangan lagi bertanya, Pak, judul saya apa ya? Pak, pembahasan saya apa ya? Pak, rumusan saya. Jadikan dosen ini sebagai kawan untuk sharing. Bukan Tuhan untuk mendapatkan solusi. Tapi kalau kita, tadi Dr. Hendy udah jelasin, kalau kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, sudah membaca jurnal 30-60 jurnal sebelumnya, pada saat kita perform, kita ada yang kita bawa. Di otak kita, secara otomatis, itu sudah tahu apa variabel-variabel yang mungkin kita bahas, apa lingkungan-lingkungan yang mungkin kita dapat capai terkait data realnya, baik sekunder maupun primer. Lanjut. Dan teman-teman juga menjadi lebih percaya diri. Intinya gini, kalau tidak mau baca ya tidak bisa meneliti. Itu dulu. Kalau tidak mau latihan tenis ya nggak bisa tenis. Kalau tidak mau latihan golf ya latihan golf. Ya harus latihan golf dulu. Gitu. Jadi tidak ada orang yang golf tapi tidak pernah latihan golf gitu, driving. Tidak ada orang yang tenis tapi nggak pernah latihan tenis. Tiba-tiba bisa itu nggak bisa. Tapi anehnya dalam penelitian, skripsi, tesis, disertasi, teman-teman tuh langsung merasa bahwa ya udah nggak usah baca-baca dulu, yang penting maju dulu kan nanti diajari. Cara kerjanya nggak gitu karena pembelajar dewasa itu harus tahu sendiri bagaimana cara mendapatkan informasi. Tapi ini sambil kita ngobrol ya, sehingga kita tahu bahwa selama ini tuh kenapa sih dosen uring-uringan ya karena ini gitu. Nah, itu dia ya, kenapa dosen uring-uringan. Sebenarnya dosen itu validator, dia itu pembimbing, bukan konsultan. Jadi pastikan rekan-rekan bawa sesuatu yang udah teman-teman bahas sebelum-sebelumnya. Nah, itu mungkin kurang lebih daripada beberapa kaitan materi yang Dr. Hendy kasih. Banyak lagi yang lebih penting. Yang terpenting adalah kita sadar bahwa dalam meneliti itu kita nggak bisa instan. Pastikan itu teman-teman. Dan jangan lupa kita akan ketemu pada video selanjutnya yang lebih teknis membahas pada penulisan-penulisan skripsi. Tentunya masih dengan intisari dan video-video yang sudah saya ikuti dari Dr. Hendy. Nantikan videonya, kita ketemu lagi nanti.